Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di antara salah satu nama dan sifat Allah Ar-Rahman. Tentu apa yang saya sampaikan, makna dari Ar-Rahman itu tidak sebatas itu, sangat luas sekali. Para ulama dalam kitab-kitab syarah Asmaul Husna itu mengulas begitu panjang sekali tentang makna Ar-Rahman. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin ini hanya beberapa penjelasan saja yang saya bisa dapatkan dari penjelasan para ulama. Nah, di subuh kali ini kita akan membahas salah satu nama, dan ini sering disandingkan dengan kata Ar-Rahman. Kita sering hadirin Bapak Ibu semua di setiap sholat kita tidak pernah melepaskan dua nama ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, setiap orang melaksanakan sholat pasti menyebut dua nama ini, Pak, wajib. Bahkan tidak dihitung sholat orang yang tidak menyebutkan nama ini. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak dihitung sholat, kata Allah, orang yang tidak membaca Al-Fatihahnya di dalam sholatnya. Karena ada makna-makna yang begitu dalam surat Al-Fatihah. Nah, diantaranya adalah makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau orang memahami, hadirin Bapak Ibu semua, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dia akan tersadar sekali. Setiap saat dia begitu dekat dengan zat yang siap selalu menyayanginya, memberi nikmat kepada dirinya, memaafkannya, melindunginya. Ada zat yang senantiasa siap untuk menjaga kita sampai kapanpun. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya ini kata Imam Al-Baghawi, apa alasannya Ar-Rahman itu disandingkan dengan kata Ar-Rahim? Seperti yang sudah kita bahas tadi, Rahman, Rahim itu satu akar kata, Pak, dari kata rahmat. Rahmat itu kata Imam Al-Baghawi itu tarku uqubatin liman yastahiquha wa isda'ul khair liman yastahiq. Allah ketika tidak menyiksa seorang hamba padahal ia layak sekali disiksa. Allah terus memberikan nikmat kepada seorang hamba padahal ia tidak layak untuk diberikan nikmat. Hadirin Bapak Ibu semua, sampai hari ini, Pak, Allah itu tidak akan pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Dan itu adalah diantara wujud rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam Al-Baghawi, andaikan Rahman itu adalah bentuk rahmat Allah, Rahim pun adalah bentuk rahmat Allah, kenapa Allah sandingkan dengan kata Ar-Rahim, Ar-Rahman itu? Kalau kata beliau dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan tafaddulun ba'da tafaddulin, in'amun ba'da in'am. Allah itu kalau memberi karunia kepada kita, Pak, itu pasti setelah ribuan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah memberi nikmat kepada kita, Allah itu telah memberikan ribuan nikmat kepada kita. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Baghawi, Ar-Rahman Ar-Rahim itu, Bapak Ibu semua, justru menyadarkan kepada kita bahwa Allah sampai kapanpun, andaikan kita ribuan tahun hidup ke depan, Allah tidak akan pernah berhenti untuk memberikan nikmat dan rezekinya kepada kita. Itulah alasannya kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim itu disandingkan, hadirin. Ini sifat begitu luar biasa kasih sayangnya Allah, Pak. Siapa hadirin Bapak Ibu semua di antara kita yang kalau kita
sayang, bahkan mungkin sayang kepada seorang, kita itu berbuat baik tiap hari, Pak. Contoh misalnya, kita mungkin punya tetangga, sahabat, hadirin, dekat sekali, karena sangat dekat, kemudian kita memberi hadiah tiap hari. Siapa di antara kita, hadirin, yang bisa seperti itu, Pak? Orang yang memberi hadiah tiap hari. Dan Allah itu bukan lagi tiap hari, setiap saat memberi nikmat kepada kita. Itulah alasannya Ar-Rahman Ar-Rahim itu dibarengkan. Ini kata Thariq Suwaidan. Jadi memang para ulama itu berbagai macam perbedaan pendapat terkait dengan membedakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kata beliau, Ar-Rahim itu Al-Mun'im abadan. Nah, Allah memberikan nikmat selama-lamanya. Al-mutafaddilu dauman farahmatuhu la tantahi. Dialah Allah yang memberi karunia dauman, selama-lamanya, dan rahmatnya itu tidak terbatas. Kasih sayangnya itu tidak terbatas. Makanya hadirin Bapak Ibu semua, sehebat apapun dosa seorang hamba, itu tidak akan pernah, hadirin, menghabiskan kasih sayang Allah, Pak. Sehebat apapun, sejelek-jelek apapun dosa seorang hamba, sekelam apapun masa lalunya, itu tidak akan pernah melebihi kasih sayang Allah, Pak. Nah, itu janji dari Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguh rahmatku itu melebihi murkaku. Yarhamu dabi daqaiqin ni'am, dan Allah itu memberi kasih sayang dengan kasih sayang nikmat yang halus sekali, bahkan nikmat-nikmat yang kita tidak sadari, Pak. Banyak nikmat yang setiap hari sebenarnya kita tidak sadar, dan mungkin bisa jadi kita belum bersyukur terhadap nikmat itu. Itulah alasannya kata Nabi SAW, di setiap pagi kita itu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat untuk mensedekahi 360 ruas tulang yang kita miliki. Karena hadirin Bapak Ibu semua, berapa orang, Pak, yang dia terganggu satu ruas saja dari tulangnya, itu terasa nikmatnya, kehilangannya luar biasa. Hanya satu ruas saja, Pak. Jari saja satu tidak digerakkan, dia terasa kehilangan nikmatnya luar biasa. Makanya dia harus bersyukur terhadap nikmat apapun, bahkan tadi nikmat-nikmat yang detailnya. Nah, kata ini pendapat dari Sulaiman Al-Ashqari, beliau mengatakan, anna rahmat dalun ala sifah al-qaimah bihi subhanahu wa ta'ala. Kata Ar-Rahman itu menunjukkan kepada sifat. Ini salah satu pendapat. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman menunjukkan sifat, kalau Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum, itu menunjukkan keterikatannya kepada siapa yang diberikan kasih sayang. Sederhananya, kalau Ar-Rahman itu menunjukkan sifat Allah yang tidak terbatas, hadirin, luasnya. Tapi kalau Ar-Rahim menunjukkan perbuatan Allah. Ya, Allah itu kasih sayangnya bukan hanya berada dalam sifatnya, tapi perbuatannya pun disertai dengan kasih sayangnya. Karena ada orang, hadirin Bapak Ibu semua, sifatnya baik, hadirin, mungkin di dalam hatinya dia itu baik, tapi perbuatannya belum tentu diwujudkan baik, Pak. Kalau Allah, dia sifatnya punya kasih sayang, maka diwujudkan perbuatannya pun dibarengi dengan kasih sayang. Tidak ada, hadirin Bapak Ibu semua, apapun yang ditetapkan oleh Allah itu terlepas dari kasih sayang Allah. Bahkan kemarinnya, hadirin, saya sampaikan, bahkan dalam musibahnya, penyakitnya, hal-hal yang kita tidak sukai, pasti itu dibalut dengan rasa kasih sayang Allah. Itu mustahil tanpa lepas dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Nah, kalau Imam Ibnu Katsir, Bapak Ibu semua, apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini? Nah, beliau, hadirin, beberapa riwayat disajikan dalam tafsirnya. Kalau kata beliau, Ar-Rahman itu wujud kasih sayang yang Allah berikan ketika di dunia, itu Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim wujud kasih sayangnya nanti di akhirat.
Hadirin Bapak Ibu semua, kita mungkin satu waktu Pak protes, kenapa ya ada orang dia jarang sholat, kufur kepada Allah, bahkan mungkin sering bermaksiat kepada Allah. Kira-kira hadirin, Allah tetap memberi rezeki tidak Pak? Tetap memberi rezeki. Allah memberikan nikmat, Allah tetap memberikan nikmat. Ada orang kok jarang sholat tapi usahanya lancar sekali. Hadirin Bapak Ibu semua, Allah berikan bagian itu, kenikmatan-kenikmatan itu, rezeki itu diantara wujud Ar-Rahman Allah. Tapi hadirin, ada satu kasih sayang yang itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Itulah yang disebut dengan Ar-Rahim. Makanya sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayangnya yang secara umum, dan Ar-Rahim itu sifat kasih sayangnya secara khusus. Ada kasih sayang hadirin Bapak Ibu semua yang Allah berikan itu untuk khusus untuk hamba-hambanya yang khusus. Ini dalilnya hadirin. Lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu, kata Allah. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan aku akan tetapkan rahmatku itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ada kasih sayang yang Allah khusus berikan, itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa, dan kasih sayang itu tidak Allah berikan kepada orang-orang yang kafir dan bermaksiat kepada Allah. Itulah alasannya hadirin Bapak Ibu semua, di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan orang-orang beriman, Allah tidak menggunakan kata Rahman, tapi Allah menggunakan kata Rahim. Ini perhatikan di surat Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Ketika Allah mengungkapkan kasih sayangnya kepada orang-orang beriman, Allah tidak sebutkan Ar-Rahman, tapi Allah sebutkan Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah begitu maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ketika menyebutkan orang-orang yang beriman, Allah sebutkan khusus Ar-Rahim. Hadirin Bapak Ibu semua, ada kenikmatan khusus dan itu hanya diberikan kepada kita hadirin, dan itu tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Diperhatikan hadirin, hadis ini ketika Nabi menyampaikan innallaha khalaqar rahmah. Allah itu menciptakan kasih sayang. Yauma khalaqaha mi'ata rahmah, menciptakan sebanyak 100 rahmat kasih sayang. Fa amsaka indahu tis'ah wa tis'ina rahmatan, dan Allah menahannya, belum Allah berikan kepada kita 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan, dan Allah turunkan di dunia ini hadirin yang kita rasakan hari ini Pak, alam semestanya ya, nikmatnya dari Allah, rezekinya, ampunannya Pak. Begitu megahnya kenikmatan yang Allah berikan itu hanya satu rahmat yang Allah turunkan. 99-nya itu belum Allah berikan kepada kita. Makanya kalau dalam hadis lain, di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sampai bersumpah, wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mithla yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami. Tidaklah dunia ini dengan akhirat. Hadirin, kalau kita ingin bandingkan apa yang kita miliki hari ini di dunia, itu pun hanya potongannya, kita tidak memiliki semua dari dunia ini. Seluruh nikmat dunia ini dibandingkan dengan nanti nikmat yang Allah akan berikan di akhirat itu, di surga, itu kata Nabi bandingannya seperti Bapak Ibu semua kalau main ke laut Pak, ke pantai, di samudra yang lepas begitu luas sekali, kita masukkan jari kita, kemudian kita angkat, kata Nabi, falyanzur bima yarji, maka lihatlah tetesan air yang terambil oleh jari kita, itulah seluruh nikmat dunia, dan sedangkan air yang tersisa di samudra yang lepas itulah nikmat yang Allah siapkan di dalam surga.
Hadirin Bapak Ibu semua dimana Allah, sehebat apapun kekayaan seorang hamba hadirin di dunia itu tidak sebanding sekecil apapun nanti di akhirat. Dan itu hanya khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak akan berikan itu nanti, nikmat itu, kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Yang 99 kasih sayang itu Allah tahan hari ini. Dan hari ini hanya satu kasih sayang. Hadirin Bapak Ibu semua, satu kasih sayang saja yang Allah turunkan di dunia. Bahkan kalau dalam riwayat lain itu, bahkan seekor hewan pun dia tidak berani menginjak anaknya karena rahmat yang Allah berikan, Pak. Seekor hewan pun karena rahmat yang Allah berikan. Andaikan di dunia itu kita merasakan begitu besarnya nikmat kasih sayang Allah, ampunan Allah, berapa kali hadirin Bapak Ibu semua kita berbuat dosa sampai hari ini. Berapa kali kita berbuat maksiat kepada Allah, tapi Allah sampai hari ini tidak menyiksa kita, itu hanya karena satu kasih sayang Allah. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua hadirin, ketika nanti kita bertemu dengan Allah dan Allah turunkan 99 kasih sayang itu di akhirat, seperti apa ampunan Allah kepada orang-orang beriman? Andaikan satu kasih sayang itu saja sampai hari ini Allah terus berikan nikmat dan Allah ampuni dosa-dosa kita, bayangkan 99 kasih sayang yang Allah siapkan nanti di kehidupan akhirat kita. Dan itu hanya terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Makanya kata Nabi melanjutkan dari falau ya'lamul kafir bi kulli alladhi 'indallah minar rahmah lam yai'as minal jannah. Andaikan orang-orang kafir itu mengetahui seluruh kasih sayang yang dimiliki oleh Allah, gak akan pernah orang kafir itu berputus asa terhadap surga Allah. Walau ya'lamul mu'min bi kulli alladhi 'indallah minal adab, kalaulah seorang yang beriman itu tahu betapa luasnya, betapa kerasnya siksa yang Allah miliki, lam ya'man minan nar, dia tidak akan pernah merasa aman dari siksa api neraka. Karena tahu ada sifat Allah yang lainnya itu yang begitu keras siksanya. Nah, hadirin ikhwati man rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimana Allah, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di dalam ayat lain Allah sampaikan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh kasih sayang Allah itu sangat dekat sekali bagi orang-orang yang berbuat baik. Andaikan saja orang-orang kafir saja tetap mendapatkan limpahan kasih sayang Allah, kira-kira seperti apa orang-orang yang dekat dengan Allah? Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang senantiasa bersujud kepada Allah. Andaikan orang kafir saja mendapatkan bagiannya dari kasih sayang Allah, maka begitu pula orang-orang yang semakin kita bersujud, semakin besar limpahan rahmat Allah kepada kita. Hadirin, kasih sayang Allah kepada kita di dunia, Allah akan limpahkan kenikmatan, perlindungan, kebahagiaan. Di akhirat kita akan mendapatkan kenikmatan surga yang sangat tidak terbatas. Kalau para ulama menyandingkan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu, kenapa Allah menciptakan 100 rahmat? Meskipun kalau kita tanya hadirin, apakah terbatas kasih sayang Allah itu hanya 100? Tentu tidak. Karena Allah itu punya sifat seperti yang sudah kita bahas. Allah itu punya sifat sesuatu yang tidak terbatas. Mudah sekali andaikan Allah menciptakan 1000 rahmat, 100.000 rahmat, tapi ini berkaitan dengan surga yang diciptakan oleh Allah. Karena dalam hadis riwayat lain Nabi kan menyampaikan inna fil jannati mi'ata darajat. Di surga itu ada 100 derajat. Dan hadirin Bapak Ibu semua, satu derajat dengan derajat yang lain, kata Nabi SAW, ma bainas samai wal ardh, itu jaraknya sejarak antara langit dan bumi. 1 derajat langit dan bumi, 1 derajat langit dan bumi, 1 derajat langit dan bumi, 1 derajat langit dan bumi. Hadirin, jangankan Allah berikan surga yang seluas seperti itu, andaikan negeri ini, negeri Indonesia ini, hadirin, negeri kita ini, Allah berikan seluruh kekayaannya untuk kita. Seperti apa kekayaan kita, hadirin?
Sedangkan nanti kenikmatan yang Allah berikan kepada para penghuni surga, luas surganya aja seluas langit dan bumi. Satu kenikmatan yang tidak terbatas. Hadirin, Bapak Ibu semua. Ini kapan-kapan nanti hadirin kita bahas tentang kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah berikan, agar tergambar hadirin betapa luasnya kasih sayang itu yang Allah wujudkan dengan nikmat yang tidak terbatas di dalam surga. Itu luar biasa nikmatnya. Tidak akan pernah habis di dalam surga yang Allah berikan kepada kita. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, dari bahasan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, hadirin, ini ada bahasan yang terpenting, yaitu bahasan tentang takhalluq, hadirin. Yaitu dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang kita fahami, ada bagian yang sangat penting sekali. Memahami Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu tadi, kita merasakan kasih sayangnya, ampunannya. Tapi ada bagian yang penting sekali, yaitu kita meneladani sifat mulia Allah itu ke dalam sifat-sifat kita. Kalau hadirin Bapak Ibu semua, Allah itu senang sekali memaafkan dosa-dosa kita. Allah senang sekali terus memberikan nikmatnya kepada kita. Maka haruslah kita pun seperti itu kepada orang-orang terdekat kita. Orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, pasti di dalam rumahnya hadirin, dia begitu terlihat tampak kasih sayangnya kepada sama. Dia gak akan suka marah. Orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia akan senang memaklumi berbagai kesalahan, hadirin. Memaafkan, begitu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itulah alasannya di kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana Allah anna Ar-Rahman, aku itu adalah Allah. Wa ana Ar-Rahman, dan aku itu adalah Ar-Rahman. Khalaqtur Rahim, aku menciptakan Rahim. Wa syaqqaqtu laha min ismi, dan aku ciptakan Rahim itu bagian dari namaku. Faman wasalaha, siapa yang menyambung Rahim, wasaltuhu wa man qata'aha battuhu, siapa yang menyambung silaturahim, aku akan sambung kembali kasih sayangku. Siapa yang memutusnya, aku akan putuskan. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim bukan sebatas hanya mengajarkan kepada kita sifat yang begitu luar biasa Allah kepada kita, tapi justru Ar-Rahman Ar-Rahim itu mendidik akhlak kita, Pak. Ini yang saya pernah sampaikan di awal, bahwa kita mempelajari Asmaul Husna itu bukan hanya sebatas akidah, Pak, tapi bahkan akhlak kita. Allah sedang mendidik akhlak kita seperti halnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senang memaafkan, terus memberikan nikmat. Maka orang hadir yang dia setiap hari membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia pasti baik silaturahimnya kepada keluarganya, Pak. Seorang adik, dia pasti hormat kepada kakaknya. Seorang kakak, dia pasti akan sayang kepada adiknya. Makanya dalam riwayat lain kan Nabi mengatakan, laisa min ummati man lam yarham saghirana walam ya'rif likabirina. Tidak termasuk umatku, kata Nabi SAW, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan orang yang tidak hormat kepada yang lebih tua. Orang yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dia pasti baik, Pak, di keluarganya. Jadi anggota keluarganya. Dia seorang suami pasti baik kepada istrinya. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita ingin tahu hadirin sifat seperti apa kita ini, maka orang yang ada di dalam rumah kita, merekalah yang paling tahu sifat kita. Yang 24 jam kita setiap hari. Seperti apa kasih sayang kita, seperti apa kelembutan kita, hadirin. Seorang anak yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tahu bahwa dia terlahir dari rahim ibunya, sedangkan rahim itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Maka seorang anak yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tidak akan sedikit pun berani untuk menyakiti ibunya. Orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Atau hadis yang lain, hadirin Bapak Ibu semua, kata Nabi SAW, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang menebar kasih sayang, mereka lah yang akan diberikan kasih sayang oleh Allah.
Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikanlah kasih sayang kepada siapapun di dunia, yarhamkum man fis sama, niscaya Allah, zat yang ada di langit, akan memberikan kasih sayangnya kepada dirimu. Makanya hadirin Bapak Ibu semua, ini makna takhalluk Ar-Rahman Ar-Rahim itu luas sekali hadirin. Orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tidak akan hanya baik kepada keluarganya, bahkan kepada saudara-saudaranya seiman, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun dia akan baik, Pak. Lihat hadirin konsep di dalam Islam, bagaimana kasih sayangnya sistem Islam kepada orang-orang kafir, Pak. Dilindungi luar biasa. Bahkan kepada hamba sahaya sekalipun kasih sayangnya luar biasa. Makanya kan di antara kesempurnaan iman kita, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Untuk mengamalkan hadis ini hadirin berat sekali, Pak. Berat sekali untuk mengamalkan hadis ini. Kenapa berat? Kata Fudail bin Iyad, beliau ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan seperti ini hadirin. In kunta turidu an yakunna nas mithlak. Kalau kamu ingin saudara-saudaramu itu sejajar dengan dirimu. Misalnya hadirin Bapak Ibu semua, kita punya teman, sahabat, tetangga, kita itu ingin dia itu punya kekayaan seperti kita. Kita ingin dia sehat seperti kita. Kita ingin dia solih misalnya seperti kita. Dia punya ilmu seperti kita. Maka kata Fudail, kalau seperti itu belum tulus beragama. Kalau misalnya seperti itu belum tulus beragama. Kenapa? Karena tabiat manusia biasanya dia itu ingin lebih, ingin kurang dari orang lain, Pak. Biasanya. Hadirin Bapak Ibu, biasanya orang-orang itu misalnya dalam kekayaan ingin lebih kaya, ingin lebih miskin daripada orang lain. Biasanya orang itu ingin lebih berilmu atau ingin lebih kurang ilmunya daripada orang lain. Tabiatnya itu lebih. Kalau seorang mencintai, Nabi kan menganjurkan, dia tidak akan beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tabiat manusia itu pasti ingin lebih daripada orang lain. Maka kata Fudail bin Iyad, kalau memang sudah tulus dia beragama, dia pasti menginginkan saudara-saudaranya bukan sejajar, Pak, tapi lebih dari dirinya. Kalau dia benar tulus beragama, dia ingin, ya Allah, adik saya berikan kekayaan yang lebih banyak daripada saya. Ya Allah, kakak saya berikan kebahagiaan yang lebih bahagia daripada saya. Ya Allah, tetangga saya, ya Allah, rumahnya tolong berikan rumah yang lebih megah, lebih mewah daripada saya. Hadirin Bapak Ibu semua, orang yang benar keimanannya, dia pasti menginginkan saudara-saudaranya itu lebih daripada dirinya. Ini bagian dari wujud Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadirin Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, makanya kita tidak akan pernah menemukan satu akhlak yang luar biasa kecuali akhlak dari orang-orang soleh terdahulu. Irhamu man fil ard, berikanlah kasih sayang kepada siapa saja yang ada di bumi, niscaya zat yang ada di langit akan memberikan kasih sayangnya kepada dirimu. Kebaikan kita hadirin kepada keluarga kita, kepada sesama orang-orang yang beriman. Bapak Ibu semua, orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia akan siap menyayangi siapapun dia bagian dari saudara-saudaranya. Dia akan siap. Saya mohon maaf sampaikan ini hadirin. Terkadang hadirin, berapa orang biasanya saudara-saudara kita karena mungkin berbeda ormas, berbeda madhab, berbeda pendapat, itu terlihat dari perbedaan akhlaknya. Itu keliru, Pak. Orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia akan siap menyayangi saudaranya meskipun berbeda ormasnya.
meskipun berbeda madhabnya. Jangan ada sedikit pun, karena misalnya kita terlahir dari orang tua yang terbiasa misalnya di komunitas Nahdlatul Ulama, kemudian kita tidak suka sekali kepada saudara-saudara kita di Muhammadiyah, di Salafi. Begitu pula orang saudara-saudara kita di Salafi, tidak boleh ada sedikit pun perasaan misalnya dia bukan Salafi, kemudian maka dia bukan saudara saya. Perhatikan di surat Al-Hujurat ayat ke-10. Allah membentuk hadirin persaudaraan kasih sayang ini. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah. Seluruhnya adalah bagian saudara-saudara kita. Lihat Imam Asy-Syafi'i satu waktu, hadirin Bapak Ibu semua, berdebat keras dengan Imam As-Sofadi, Pak. Orang boleh dia berbeda pendapat dengan saudaranya dalam rangka kajian ilmiah, mana yang lebih tepat pendapatnya, mana yang lebih benar. Tapi jangan sampai terlihat kemudian akhlaknya terlihat dia menjauhi saudaranya. Satu waktu Imam Asy-Syafi'i dengan Imam As-Sofadi berdebat keras lama, hadir. Sampai Imam As-Sofadi dengan pendapatnya, Imam Asy-Syafi'i dengan pendapatnya. Gak beres pendapatnya. Bahkan murid-muridnya pun menyaksikan bagaimana hebatnya Imam Asy-Syafi'i dengan As-Sofadi berdebat di antara dua ulama ini. Tapi ketika beres berdebat tadi, Imam Asy-Syafi'i berdiri, kemudian dia mendatangi Imam As-Sofadi, dipeluk Imam As-Sofadi itu, disalam. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, bolehkah meskipun kita berbeda pendapat kita tetap bersaudara? Itu yang dicontohkan oleh para ulama kita, hadirin. Imam Asy-Syafi'i termasuk Bapak Ibu semua, orang yang benar kasih sayangnya, dia akan terlihat kasih sayangnya kepada orang-orang yang terdekatnya, kepada tetangganya. Makanya lihat tadi Bapak Ibu semua, Allah mengikat ibadah kita dengan kebaikan-kebaikan kita kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadah kita terikat dengan kebaikan akhlak kasih sayang kita kepada orang-orang terdekat kita. Wabil walidaini ihsana. Orang yang benar beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, yang beribadah kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia pasti baik kepada kedua orang tuanya. Wabidil qurba. Orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia pasti baik kepada kerabatnya, kepada adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya, wal yatama wal masakin. Dia pasti tidak akan pernah sombong kepada orang-orang yatim dan orang-orang miskin. Dia akan hadir rendah hati. Wal jari bil qurba wal jaril junub, bahkan kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Pasti orang wasahibi bil jambi wabni sabil, bahkan kepada orang yang tidak dikenal pun tadi. Wabni sabil, orang yang melakukan perjalanan gak pernah ketemu sama kita. Orang yang benar ibadahnya kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia pasti baik kepada orang-orang terdekatnya. Ini satu kisah yang saya sering kisahkan tadi. Kesolihannya dari Imam Hamzah As-Sukari, ini yang mungkin kita tidak akan temukan kebaikannya hari ini, Bapak Ibu semua. Hamzah As-Sukari itu dinamakan As-Sukar. Sukar itu artinya manis, sukar. Nah, satu waktu Hamzah As-Sukari ini, dia hendak ditinggal tetangganya hendak pindah rumah, hendak menjual rumahnya. Orang-orang yang tahu bahwa tetangga Hamzah As-Sukari ini hendak menjual rumah, berbondong-bondong ingin membeli rumah itu, karena tahu kalau beli rumah itu akan bertetangga dengan orang yang begitu baik akhlaknya, soleh, yaitu namanya Hamzah As-Sukari. Makanya bahkan Hamzah As-Sukari disebut sukar karena lembut sekali lisannya, karena baik sekali akhlaknya. Satu waktu ditanyalah oleh orang-orang harga rumah itu. Bikam, dan berapa harga rumahnya? Kata orang-orang. Kemudian kata tetangganya Hamzah Sukari, bi alfaini dinar, 2000 dinar untuk lithamani hadadar, untuk harga rumah ini. Tapi 2000 dinar itu kan dari, kalau 1000 dinar kurang lebih, anggap saja misalnya 4 gram emas lah misalnya, berarti kurang lebih ya 2M, Pak. Berarti kalau misalnya 1 gram itu anggap saja 1 juta, jadi 4 juta, berarti 2000 ini berarti anggap saja misalnya 4M saja, misalnya, atau 2M atau 4M. Sebenarnya harga rumah ini kata setangganya itu sebenarnya harganya 2 miliar. Tapi
wa bi alfai dinar bijiwari Abi Hamzah, tapi kamu harus tambah lagi 2 miliar karena kalau kamu beli rumah ini kamu akan bertetangga dengan Abu Hamzah. Jadi jual 4M karena bukan masalah rumahnya, karena bertetangganya dengan Abu Hamzah As-Sukari. Kamu bisa dapat, kamu harus bayar 4M. Sampailah berita ini kepada Abu Hamzah As-Sukari bahwa tetangganya lamanya hendak pindah menjual rumahnya. Maka Abu Hamzah As-Sukari cepatlah datang ke rumah tetangganya itu, ditanya, kenapa kamu hendak pindah? Kata tetangganya, saya satu waktu Abu Hamzah, saya berterima kasih sudah bertetangga, saya merasakan kebaikanmu yang begitu lama. Kata tetangganya, kemudian Abu Hamzah As-Sukari bertanya, berapa memang harga rumah yang hendak kamu jual? Dia sampaikan, saya mau jual rumah ini 4.000 dinar. Anggap saja tadi ada 4 miliar. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Hamzah? Cepat Abu Hamzah itu membawa uang 4.000 dinar, diberikan kepada tetangganya. Kemudian Abu Hamzah mengatakan, la tabi daroka, kalau kamu butuh uangnya, ini uangnya, tetaplah bertetangga dengan diriku. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, kira-kira ada nggak Pak tetangga kita yang seperti itu saat ini? Ada Pak di sini di Pondok Mutiara yang seperti itu hadirin? Tetangga kita mau pindah, Pak, udah jangan pindah. Berapa? Ini uangnya, rumahnya tetap miliknya, Pak. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Hamzah As-Sukari. Bapak Ibu semuanya oleh Allah, orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia akan terlihat, Pak, kepada tetangganya, dia akan tetap baik. Jadi, nah, baik, saya ingin menutup nih di antara hikmah tadi saya sampaikan, Pak. Ar-Rahman Ar-Rahim ini luas sekali, Pak. Kalau kita bedah bagaimana konsep Islam, kasih sayangnya kepada tumbuhan, Pak. Kasih sayangnya bagaimana rahmatnya terhadap ciptaan Allah. Kasih sayangnya bagaimana konsep di dalam Islam, kasih sayangnya terhadap hewan-hewan sekalipun, Pak. Itu luar biasa. Gak sembarang orang hadirin, meskipun hewan itu misalnya boleh dibunuh, kemudian dia seenaknya saja membunuh hewan, itu gak luar biasa. Ini luas sekali Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini saya tutup saja dengan salah satu bentuk kasih sayang kepada tetangga. Satu waktu ini dalam hadis riwayat Abu Syekh As-Albahani, para ulama sering menyajikan riwayat ini, termasuk Syekh An-Nabulisi. Beliau dalam Syarah Asmaul Husna menyajikan riwayat ini, menarik sekali. Ketika ditanya Rasulullah, apa hak tetangga itu? Kata beliau, inistaqradaka aqradtahu. Kalau tetanggamu meminjam, maka berikanlah pinjaman. Mungkin benda, mungkin barang, mungkin bahkan uang. Wa inista'anaka a'antahu. Jika tetanggamu itu meminta pertolongan, berikan pertolongan. Wa in ihtaja a'taitahu. Jika tetanggamu butuh, beri. Wa in marido, jika tetanggamu sakit, udtahu, kamu jenguk. Wa in mata tabita janazata. Kalau tetanggamu meninggal, antarkan jenazahnya. Ini hak-hak tetangga. Wa in asobahu khairun, kalau tetanggamu mendapatkan kebahagiaan, sarroka wa hannatahu, kamu harus ikut bahagia dan berikan selamat kepada tetanggamu atas kebahagiaan itu. Berapa orang Pak, karena tetangga beli mobil baru justru jadi putus. Kan itu, itu kan itu. Itu kan di antara hak tetangga, tetangga bahagia, kita harus ikut bahagia, Pak. Itu hak tetangga. Kita bahkan ikut selamat. Wa in asobathu musibah saat kawa'azzaitah. Kalau tetangga itu dapat musibah, kita harus ikut merasakan kesedihannya dan sampaikan bela sungkawa atas musibahnya kepada tetangga itu. La tu'dhihi bikitari qidrin laka. Jangan ganggu tetanggamu dengan bau masakan di dalam dapurmu, illa an tagrifa lahu minha, kecuali kamu mau memberinya. Wah, ini berat sekali. Ini Pak Didi, Pak, dekat rumahnya dengan saya, makanya kalau Pak Didi nanti masak, wangi-wanginya sampai kepada saya, ya, itu berarti menyalahi hak tetangga. Wala tastatil alaihi bil bina litusyrifa alaihi. Ini banyak orang yang kata, jangan sampai seorang meninggikan bangunan rumahnya, wa tasuddu alaihi, dan menutup udara, illa biidni, kecuali atas izin tetangganya.
Ini lihat Pak, adab Islam mengajarkan kepada kita. Seminimal-minimalnya kalau kita ingin mendinginkan bangunan rumah kita, kita sampaikan kepada Bu, Pak, mohon maaf saya hendak tambah ini rumah saya tinggikan, kebetulan saya butuh kamar untuk anak saya. Kita sampaikan, Pak, izin. Wa in ishtaraita fakihatan, jika kalau kamu beli buah-buahan, fahdilahu, hadiahkan kepada tetangga. Wa illa, kalau tidak, fa adkhilhu sirran, sembunyikan. Kalau gak mau ngasih, sembunyikan. Ini makanya Pak Didi kalau beli durian sih nyumput, namun katinggali berarti kudu masihan. La yakhruju waladuka bisyai'in minhu yaghiduna bihi waladah. Tidak boleh seorang anaknya keluar kemudian mengganggu tetangganya. Kemudian Nabi mengatakan seperti ini, Pak. Atadruna ma aqulu lakum, kalian tahu tidak semua hal yang aku sudah sampaikan kepada kalian. Kemudian kata Nabi, lan yuaddi haqqal jar illa qalilun mimman rahimallah. Tidak akan ada satu manusia pun yang bisa memenuhi hak tetangganya kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menanamkan kasih sayang kepada hatinya, pasti akan terpancar kasih sayangnya kepada orang-orang terdekatnya. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, ini hak-hak tetangga ini saya sampaikan, tentu hadirin. Justru Nabi menyampaikan sulit sekali, Pak, termasuk saya pribadi tentunya. Sulit sekali untuk menunaikan hak-hak tetangga itu. Minimal seminimal-minimalnya orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia akan berazam tidak akan pernah menyakiti tetangganya. Karena ketika dia menyakiti tetangganya, maka dia sudah memberikan cacat keimanannya kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Nah, itu bahasan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, dan di antara bahasan yang terpenting bagaimana akhlak kita sehari-hari hadirin terpancar. Wujud dari Ar-Rahman Ar-Rahim itu terlihat dari kasih sayang kita kepada sesama. Semoga yang sedikit ini hadirin bermanfaat untuk kita semua, yang menguatkan keimanan keislaman kita semua. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.